dari kelompok 1. Perkenalkan, nama aku Naila Dina Caya. Aku Naila Zahra Putaningrum. Aku Naila Gita. Aku Syifa Zara. Saya Rio Aditya Saputra. Pada kesempatan kali ini, kami akan menayangkan video mengenai materi wilayah dan perwilayahan. Selamat menyaksikan! Yang pertama, definisi wilayah dan perwilayahan. Wilayah adalah bagian permukaan bumi yang memiliki ciri khas tertentu. Contoh, wilayah pertanian, wilayah perkotaan, dan wilayah pegunungan. Sedangkan perwilayahan adalah pengelompokan wilayah berdasarkan kesamaan ciri tertentu. Tujuannya agar lebih mudah dipelajari, dikelola, dan dikembangkan. Contoh, pembagian wilayah Indonesia menjadi beberapa bagian provinsi. Nah, itulah perbedaan antara wilayah dan perwilayahan. Keduanya sangat penting untuk memahami keragaman dan pengelolaan ruang di muka bumi. Selanjutnya ada faktor pertumbuhan wilayah. Yang pertama, kondisi fisik. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dapat mempercepat perekonomian suatu wilayah. Yang kedua ada kondisi geografis. Letak strategis seperti topografi, iklim, cuaca, dan tanah yang bagus dapat mempercepat pertumbuhan suatu wilayah. Yang kedua ada faktor ekonomi. Adanya industri dan permintaan pasar yang kuat dapat mendorong pelaku usaha untuk membuka bisnis. Yang ketiga ada kondisi sumber daya manusia. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dapat mendukung kelancaran suatu pembangunan. Yang keempat ada faktor sarana dan prasarana. Jaringan transportasi dan fasilitas yang memadai dapat mendukung adanya suatu pertumbuhan. Yang kelima ada faktor teknologi. Penerapan teknologi seperti akses internet yang cepat dapat mendukung efisiensi suatu pertumbuhan. Ada beberapa jenis-jenis wilayah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, wilayah formal. Wilayah formal ditentukan berdasarkan batas administrasi seperti provinsi atau negara. Yang kedua, wilayah fungsional. Wilayah fungsional ditentukan berdasarkan hubungan aktivitas seperti Jabodetabek. Yang ketiga, wilayah vernakular. Wilayah vernakular terbentuk berdasarkan persepsi masyarakat. Misalnya, kota Yogyakarta yang dinobatkan sebagai kota pendidikan. Dan yang terakhir, wilayah fisik. Wilayah fisik terbentuk berdasarkan kondisi alam, seperti hutan, pegunungan, atau pantai. Setiap wilayah, baik desa maupun kota, memiliki struktur ruang yang mengatur pola kehidupan masyarakat di dalamnya. Mari kita lihat perbedaannya. Desa biasanya memiliki tata ruang yang sederhana. Pusat desa ditandai dengan balai desa, masjid, atau gereja, serta alun-alun kecil. Pemukiman warga tersebar di sekitar pusat desa, umumnya dekat dengan lahan pertanian, sawah, ladang, dan perkebunan. Struktur ini mencerminkan keterikatan erat dengan alam dan kegiatan ekonomi utama, yaitu pertanian. Pusat kota biasanya ditandai dengan kawasan perkantoran, pusat perdagangan, dan fasilitas publik besar. Pemukiman tersebar dengan pola teratur dipengaruhi oleh zona perumahan, industri, perdagangan, dan rekreasi. Jalan raya utama menghubungkan kawasan-kawasan penting, sementara transportasi umum memudahkan mobilitas. Struktur kota mencerminkan dinamika ekonomi modern dan keragaman aktivitas masyarakat. Selanjutnya ada rencana tata ruang wilayah. Apa sih rencana tata ruang wilayah itu? Apa tuh? Jadi, rencana tata ruang wilayah merupakan dokumen perencanaan yang dibuat untuk mengatur pemanfaatan ruang di suatu wilayah, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Pada dasarnya, rencana tata ruang wilayah digunakan sebagai pedoman untuk mengatur, mengelola, dan juga mengendalikan pembangunan agar dapat seimbang antara kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan juga pelestarian lingkungan. Selanjutnya, mari kita lihat ilustrasi dari rencana tata ruang wilayah berikut ini. Dapat dilihat bahwa ada rencana tata ruang secara umum dan juga ada rencana tata ruang secara rinci. Demi mencapai keduanya, diperlukan peta perencanaan struktur ruang dan juga peta perencanaan pola ruang. Pada dasarnya, peta perencanaan struktur ruang dibuat untuk mengelola sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan juga sistem jaringan sarana wilayah lainnya. Sedangkan peta perencanaan pola ruang pada dasarnya dibuat untuk mengatur kawasan lindung, seperti hutan, sungai, dan juga daerah resapan air. Selain itu, juga dibuat untuk mengatur kawasan budidaya, seperti pemukiman, industri, dan juga pertanian.
Ada juga peta penetapan kawasan strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan juga pertahanan keamanan. Contohnya seperti kawasan pariwisata nasional, kawasan industri, dan juga kawasan perbatasan. Secara umum, rencana tata ruang wilayah di Indonesia dibagi menjadi 4 tingkatan sesuai dengan skala dan juga kewenangan pemerintah. Yang pertama ada rencana tata ruang nasional, di mana dalam hal ini skala yang dicakup adalah seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua ada rencana tata ruang provinsi, di mana skalanya hanya pada satu provinsi saja. Yang ketiga ada rencana tata ruang kabupaten, yang di mana skalanya hanya mencakup satu kabupaten saja. Selanjutnya yang terakhir ada rencana tata ruang kota, di mana skalanya hanya mencakup sebagian kota saja, lebih kecil dari kabupaten. Biasanya hanya sebatas wilayah kecamatan. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan revolusi industri. Yaitu pertama, sejarah revolusi industri pertama itu ada di Inggris, yaitu dimulai pada akhir abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-19, yaitu ditemukannya mesin uap oleh James Watt, penggunaan batu bara dan berkembangnya industri tekstil serta besi. Produksi jadi lebih cepat, transportasi membaik, ada kereta uap dan kapal uap. Revolusi industri kedua pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 ditandai dengan penemuan listrik, mesin, pembakaran dalam serta produksi massal atau assembly line oleh Henry Ford. Muncul industri baja, kimia, otomotif, dan telekomunikasi. Revolusi industri ketiga dimulai pada sekitar 1970-an, yaitu dikenal sebagai era digital. Penggunaan komputer, internet, dan otomatisasi produksi. Perkembangan teknologi informasi mengubah cara kerja dan komunikasi. Revolusi industri keempat ditandai dengan teknologi dengan integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things atau IoT, robotika, big data, dan bioteknologi. Produksi lebih pintar, efisien, dan serba terhubung.